Jakarta Selatan mencari juara. Masuk komika yang pertama, dia jauh-jauh dari luar kota. Dari mana nih? Dari Serang. Langsung ya tepuk tangan yang meriah untuk Yaul. Ya, kenalin nama gue Yaul. Bapak gue penjual buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya orang-orang tuh suka sok tahu banget? Bapak gue penjual buku. Orang-orang tuh kayak, ih ini pasti kalau mau baca tinggal ngambil doang, enak. Enak. Beneran. Gue 3 kali baca sampai tamat, belum laku-laku itu buku. Makanya semakin sering gue baca buku dagangan bapak gue bukan semakin tahu. Gue semakin yakin, jangan bisnis buku. Anjing lah, semakin tahu, tai lah anjing. Buku Laskar Pelangi aja gara-gara gak laku, pelanginya sampai hilang. Jadi simbol LGBT. Makanya menurut gua mah gara-gara kemajuan zaman sebenarnya. Soalnya dulu tuh anak sekolah beli bukunya di toko buku bapak gua, sekarang anak sekolah nggak beli buku, tinggal googling doang. Padahal menurut gua googling mah nggak enak, suka tiba-tiba ada iklan random muncul. Apalagi yang video tuh, berisik. Kayak temen gua lagi di kelas ada guru dia googling, ketiak bau. Aduh, muncul iklan. Itu guru denger itu langsung nanya kan, di belakang ribut-ribut lagi apa? Lagi ada rapat penting, tapi nggak pede. Guru denger itu langsung nyamperin temen gua panik, jangan panik. Guru nyampe nanya, ada apa ini? Ada Rexona men. Dan spesialisasi toko buku bapak gue adalah buku pelajaran sekolah. Kata orang-orang pas gue sekolah, ih enak nih tinggal ngambil doang. Iya, enak enggak. Gue gak bisa korupsi uang LKS. Gimana caranya? Masa Pak 100.000 ini ya buat beli buku matematika? 100.000, biar perasaan harganya 70.000. Enggak, ini 100.000 ada tanda tangan Jerome Pauline. Masa gitu? Enggak kan? Gak mungkin. Aneh banget. Dan pas gue sekolah itu gara-gara bapak gue penjual buku, gue tuh sering banget dititipi buku. Satu orang tuh bisa sampai 10 buku, 5 orang aja yang nitip 50 buku. Makanya kalau sebagian siswa berpikiran berat rasanya pergi ke sekolah, ya emang berat ya. 50 buku. Makanya anak lain tuh palingan apa sih kalau alasan ke sekolah? Palingan pilek, demam, gua cedera hamstring gua. Selamat malam. Komika selanjutnya dari Mesir. Langsung aja tepuk tangan untuk Mahardika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Mahardika dan gue udah ikut Jas Merah 3 kali. Dan dengan dimulai kompetisi ini menandakan berarti gue punya 3 grup WhatsApp Jas Merah. Dan gue doang yang masih aktif. Karena sisanya udah pada sukses. Gue pernah satu kompetisi sama Firza Logika. Sekarang dia udah jadi juara suci. Andri Senopati jadi influencer. Bahkan Andre jadi skuter. Dan gue masih gini-gini aja. Dan fakta lainnya adalah gue udah ikut Jas Merah dari gue jomblo. Dan sekarang gue punya anak 2. Dari yang gue stand up, tinggal stand up aja, sampai sekarang gue kalau mau stand up harus berantem dulu sama bini. Tadi gue mau kesini, bini gue ngomel, yang kamu bantu jaga anak apa? Kamu stand up mulu tapi nggak lucu-lucu. Ya Allah. Dan jujur gue ikut Jas Merah tuh seneng karena gue bisa ketemu sama komik dengan berbagai persona. Dulu Jas Merah 4 ada komik namanya Sanjaya. Personanya tukang telur. Gua pernah ngajak ngobrol, Bang, lu ikut Jas Merah buat apa? Iya bang, gua pengen telur gua laris, kata dia. Maksud gua kalau gitu gua stand up, mending lu standby di warung. Kan nggak lucu ya, dia stand up pas pulang tiba-tiba telur
berubah jadi ayam. Maksud gua kan gak lucu ya. Kalau dia stand up pas pulang telurnya berubah jadi Koh Ruben. Hai manis. Dan jujur di kompetisi ini aneh juga, gua harus berhadapan sama 2 anak kecil. Dan salah satunya Gavin yang nanti tampil. Gua udah nonton dia open mic beberapa kali dan menurut gua dia ini lucu. Kalau ibarat waktu gua kecil tuh dia nih kecil-kecil cabe anjing tuh. Dan menurut gue yang keren itu bapaknya. Kenapa? Karena menurut gue bapaknya ini penjudi yang hebat. Kita tahu ya kalau komik tuh di sini ngomong jorok terus kan. Dia berani bawa Gavin ke sini. Kalau dia sukses, dia bakal jadi komika yang hebat. Kalau Gavin gagal, dia cuma jadi anak kecil yang bisa ngomong ngentot. Maksudnya jangan kaget om, nanti tiba-tiba ditelepon sama guru BK. Halo, ini bapaknya Gavin boleh ke sekolah? Gavin tadi ngomong ngentot. Maksudku kan gak lucu ya? Tiba-tiba pas bapaknya Gavin ke sekolah, guru BK-nya berubah jadi Prabowo. Hei, Jokowi. Gue Martika, terima kasih. Sudah hangat ya. Mantap ya teman-teman, sesi pertama mantap kan? Mantap dong, tepuk tangan dong, mantap dong biar meriah. Mana ini meriah pokoknya. Jadi buat lo semua yang nonton teman-teman boleh minggu depan ngajakin teman-temannya buat datang lagi ke sini karena Setiap minggu kita akan ada jas merah. setiap malam minggu Setiap minggu yang dihadir malam minggu Iya, benar. itu akan ada jas merah dan untuk kalian yang beruntung di balik kursi kalian nanti akan ada door prize yaitu kita masuk ke Jadi dan teman-teman kalau pengen umroh langsung ke Mardika. Mardika, betul, umroh dengan harga 75.000 kalian umroh dengan jalan kaki dan niat disupport. Ya udah gede banget sumpah dah kursinya. Oke, kita langsung saja ke komik selanjutnya. Komik selanjutnya ini adalah Kita tagline dulu. Oh, tagline lagi ya udah. Kasih tagline Mas Rais, gantian Mas Rais. Kita langsung ke tagline dulu. Jas merah Jakarta Selatan mencari juara. Ha. Langsung ke komika berikutnya. Dia adalah seorang ojek online dan juga bermata satu. Tepuk tangan yang meriah untuk Dava One Eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Dava. Bener kata MC, gue bermata satu. Karena satu lagi mata gue itu mata palsu teman-teman. Gue pakai mata palsu karena dulu mata kiri gue tuh terkena tumor kak. Jadi gede sebelah gitu, yang kiri. Pada saat itu pusing banget. Gimana nggak pusing? Mata kanan gue penglihatannya normal, sedangkan yang kiri ngezoom. Akhirnya dibawa ke rumah sakit operasi, tapi tetap gede sebelah kak. Karena mata palsu gue tuh ukurannya kecil, bukan ukuran aslinya. Dipasang ukuran aslinya, nggak bisa ngedip anjing. Melotot mulu kayak orang sinis kan jadinya kan. Dan gue juga bekerja sebagai driver ojol teman-teman. Bener kata MC. Ngojek dengan keadaan gue yang kayak gini, itu hitungannya udah nekat kak. Beneran. Anjing, gue baru nyebrang jalan aja, itu hitungannya udah percobaan bunuh diri bang. Belum lagi banyak banget hal-hal random di jalan. Gue pernah hampir kecelakaan kak, keserempet orang dari kiri. Udah tahu kiri gue kan blind spot ya. Orang-orangnya marah sambil bilang, abang bisa nggak bawa motor pakai mata? Gue jawab bisa. Gue lepas mata gue pasang di stang. Pasang di stang. Selain itu juga banyak banget. Gue pernah dapat bintang 1. Di komentarnya ditulis abangnya nggak sopan ngeliatin saya pakai mata genit mulu anjing. Ini yang terbaru teman-teman. Menurut kalian remeh? Seremeh kelilipan. Gue pernah kelilipan. Kemasukan semut di mata kanan. Gue kucek-kucek semutnya keluar di mata kiri anjing. Selain di pekerjaan, gue juga susah di soal asmara teman-teman. Gue tuh susah banget nyari cewek teman-teman. Udah gitu teman gue tuh selalu ngasih saran ke gue kayak bilang, Dap kalau bisa cari pasangan yang saling melengkapi. Anjing saling melengkapi bang. Berarti gue harus nyari cewek yang matanya 3 kan. Gue cari-cari di TikTok di mana-mana nggak ada yang keluar video penampakan anjing. Belum lagi orang-orang suka nakut-nakutin gue bilang, Dap gimana kalau nanti pasangan lu mirip sama lu juga? Gue nggak apa-apa jujur. Karena kalau sama cewek cakep baru PDKT aja udah nggak pede gue.
walaupun endingnya cewek gue bermata tunggal juga, gue nggak masalah karena gue ngerasa paling keren aja gitu beda sama pasangan-pasangan yang lain. Ketika yang lain kapelan cuma sebatas sampai baju, gue bisa bola mata anjing. Beneran. Dan walaupun gitu juga teman-teman gue tuh pernah deket sama cewek, tapi karena kondisi gue yang kayak gini, gue tuh udah nggak pede untuk deket sama dia. Jadi kita temenan aja. Yang jadi masalah, si ceweknya punya pacar dan pacarnya cemburu sama gue. Dia takut ceweknya direbut sama gue. Yang harus dia takutin matanya dong yang gue rebut ya kan. Anjing. Dapat teman-teman, makasih. Dava, langsung ke tampil selanjutnya. Ini dia, beri tepuk tangan untuk Gavin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Gavin, umur gue 13 tahun. Dan gue belajar stand up untuk melatih public speaking, kepercayaan diri, dan juga antisipasi biar gedenya nggak kayak abang-abang di sini. Gue tuh adalah seorang anak yang yakin bahwa buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Contohnya, gue kesel banget sama ayah gue. Gara-gara dia hitam, gue juga jadi hitam. Gara-gara dia botak, gue juga jadi botak. Gara-gara dia pertama kali stand up, langsung ngebom. Jadi gue yang harus nerusin mimpinya jadi komika. Nih ya, gue ajarin cara stand up. Kata bunda gue, ayah gue itu ngebom gara-gara demam panggung. Lagi naik panggung kok demam. Dikira main hujan. Tapi ayah gue itu baik banget sama gue, guys. Setiap kali gue demam, dia selalu ngasih obat. Kok giliran dia demam paracetamolnya nggak diminum? Emang gue udah feeling nih Bit tuh nggak dapet karena ditulis sama apa coba? Gak punya pengalaman. Gue juga sekolah di salah satu sekolah elit di Depok. Pernah suatu hari gue diantarin sama ayah gue naik motor. Jalan gue ke sekolah, sesampainya di situ gue turun, gue langsung cium tangan. Jalan gue ke kelas, sampai di situ tiba-tiba ada teman gue negor, Vin, kok lu cium tangan sih sama Gojek? Waduh, padahal helmnya ada Maxim. Masih tidak dapat karena dituliskan oleh bapak saya. Tapi emang bapak gue itu kalau naik motor mukanya persis banget kayak tukang Gojek. Mukanya berminyak kayak pom bensin. Apa-apa bilangnya, kita mulai dari nol ya. Aduh. Walaupun gue ini masih komika pemula, tapi gue udah dapet golden ticket di Jas Merah. Masalahnya, teman-teman gue di sekolah tuh pada heboh ngeledekin gue. Ada yang bilang, Vin, bapak lu beli golden ticket ya? Lah, dibanding beli golden ticket, hadiahnya udah kagak jelas hasil patungan bapak gua. Mendingan gua beli tiket Dufan. Jelas ada istana boneka. Lebih lucu daripada si Bilal. Udah mana closmic lagi. Ada juga yang bilang, Vin, bapak lu bayar penonton di sana ya? Bapak gua tuh gak sekaya itu, guys. Duitnya aja dipegang istrinya. Sehari cuma jatah 50.000. Itu mah cuma bisa masuk Ancol. Palingan di Dufannya jualan jas hujan. Bayangin aja, tukang Gojek jualan jas hujan di Dufan lagi. Lama-lama gue malu jadi anak lu. Sekian dari gue, Gavin. Oke, sebelum itu kita akan tagline lagi sebelum menyebut peserta selanjutnya. Langsung saja. Jas Merah Jakarta Selatan mencari juara.
Oke, kita langsung ke komik selanjutnya. Ini dia, beri tepuk tangan yang meriah untuk Auri. Auri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gua Auril dan gua adalah komik Broken Home yang kesekian. Asli bang, komik Broken Home udah banyak banget gitu. Dan kok bisa ngumpulnya di stand up ya? Jadi kayak pilihan gitu pada saat orang tuanya berpisah, mau ikut nenek apa ikut stand up. Karena bang pernah di open mic Serang itu 3 kali berturut-turut ngebahas Broken Home terus. Asli. Naik yang pertama, kenalin nama gua Nana dan gua ada anak Broken Home. Materi selesai turun. Lanjut yang kedua, kenalin nama gua Nana dan gua ada anak Broken Home. Anjing ini anak Broken semua, gak ada anak Broken Lesnar apa? Lanjut nih bang yang terakhir bang. Kenalin nama gua Nana dan gua adalah anak Broken Home. Di situ gua muak, teriak gua ke panggung. Woi, udah dong sekali aja naiknya. Baji tampil amat, Nana. Emang namanya Nana bang. Pas gua panggil Nono gini nih. Dan gua sebagai anak Broken Home, menurut gua yang bikin sedih itu pada saat dimana kedua orang tua kita tidak menganggap kita sebagai anak. Karena gua pernah ngalamin bang. Gue sering dioper-oper bang. Dari ibu gua dioper ke bapak gua. Dari bapak gua dioper ke ibu gua. Ibu gua oper ke Messi. Dan gol. Akhirnya ibu gua dapat Ballon d'Or. Dan kebanyakan juga anak Broken Home itu selalu bilang kalau lagu Last Child yang di Hari Depresi itu adalah lagu Broken Home. Sumpah ya, padahal di dalam liriknya aja itu udah jelas. Bagian liriknya kayak gini. Kulihat saat ayah pergi dan kami mulai kelaparan. Hal yang biasa buat aku hidup di jalanan. Lah itu mah gembel. Sumpah bang, sebroken home gua kalau makan masih bisa makan enak gua. Bisa makan ayam, makan nasi, dan juga batu. Sekian nama gua Aurel, terima kasih teman-teman. Thank you Aurel. Langsung ke komik selanjutnya. Dia adalah peserta perempuan. Beri tepuk tangan untuk Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gua Farah, gua alumni Fakultas Kedokteran yang gak jadi dokter. Dulu gua pikir orang-orang yang masuk Fakultas Kedokteran itu lulus bakal jadi dokter. Pas gue liat teman-teman gue ternyata banyak juga kok yang lulus Fakultas Kedokteran jadi meninggal. Dan gue juga tuh kesel banget sama rumah sakit tempat gue koas, karena menurut gue rumah sakitnya itu adalah rumah sakit yang gak adil sama pasien-pasiennya. Kenapa? Karena pasien yang hidup pendingin ruangannya mati, sementara pasien yang mati pendingin ruangannya hidup. Gue takut aja gitu ya. Gue takut kalau kayak gini terus ya, nanti pasien yang hidup tuh iri sama pasien yang mati. Pengen cepet-cepet mati biar pendingin ruangannya hidup. Ya lagian ngapain ya orang mati didinginin gitu ya? Ya katanya mah biar gak busuk ya. Nah, tapi kan nanti dikubur juga gak jadi mayat goreng crispy. Aduh. Dan gue juga sebenarnya masuk fakultas kedokteran tuh cuma pengen punya pendidikan yang tinggi supaya nggak punya kerjaan kayak orang tua gue. Bokap gue itu tukang gas. Gara-gara dia tukang gas, dia tuh jarang banget ngomong, tapi sekalinya ngomong ngegas. Nyokap gue tukang jahit. Dan gara-gara dia tukang jahit nih, dia kalau nggak ada bahan, bokap gue dijadiin bahan. Akhirnya mereka tuh ribut terus kan ya, sampai mereka tuh cerai gitu kan, pisah rumah, tapi rumahnya masih satu kecamatan, tetep ribut. Ya Allah, tapi alhamdulillah sekarang udah gak ribut lagi, soalnya kuburannya udah beda kecamatan. Dan mentor gue di kompetisi kali ini tuh Bang Iko, beliau adalah guru bimbel biologi yang lucu.
gara-gara itu gue berasa dejavu. Soalnya terakhir kali gue konsul sama guru biologi gue pas bimbel tuh guru gue ajak nikah. Kenapa? Karena menurut gue guru biologi bimbel adalah orang yang paling paham kalau laki-laki dan perempuan itu beda dalam struktur biologi tapi sama haknya dalam pendidikan. Makanya gue ajak nikah kan. Dan suami gue yang biayain gue kuliah, makanya sekarang dia ngerasa kena investasi bodong. Dan dari pernikahan ini anak kami setengah lusin. Itu juga hasil praktikum biologi. Dan gue tuh jadi mikir gitu, kayaknya gue harus bekerja sesuai passion gue gitu supaya gue nggak stres dan bisa sambil ngurus anak. Tapi setiap gue minta kerja sesuai passion ke suami gue tuh dilarang karena passion gue jadi surrogate mother. Ya terima kasih Kak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Farah. Langsung ini peserta terakhir pada malam hari ini. Beri tepuk tangan untuk Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Subhan. Gue udah 12 tahun kerja di bank teman-teman. Dan saat ini status gue itu karyawan BI teman-teman. Karyawan bawahan istri teman-teman. Karena faktanya gue gak boleh nabung di bank lain teman-teman. Gue nabung di bank namanya BINI alias Bini teman-teman. Lu tahu kan ras terkuat di muka bumi yang kalau minta maaf sama suami cuma saat Idul Fitri. Anjing emang istri gue. Udah gitu teman-teman, kelakuan gue, istri gue nih parasnya manis tapi kelakuannya sadis teman-teman. Karena gue nabung di dia 10 juta teman-teman. Gue minta balik, ditransfer balik berapa? 9.500.000. Potongannya 500.000. Gue 12 tahun kerja di bank namanya transfer antar bank paling banyak 6.500. Ini 500.000 anjing. Lu mau naik haji anjing. Lu emang tukang bubur. Di sini dia masak bubur anjing, tiba-tiba jadi tukang bubur dia anjing istri gue. Gue udah 12 tahun kerja di bank teman-teman dan gue bisa bedain uang itu nggak pakai mesin, nggak pakai tangan teman-teman. Gue tahu uang 100.000 segepok teman-teman. Segini 20 juta teman-teman. Segini kebab monster nih paling enak di Jaksel teman-teman. Segini nih tipis nih pancarannya Bapak Gavin kalau stand up teman-teman. Dan gue udah 12 tahun kerja di bank, banyak diksi-diksi bank itu yang gak awam buat orang umum gitu teman-teman. Gue kasih contoh teman-teman, senior gue ngomong ke gue, Subhan, nanti Pak Bambang mau datang, dia mau beli obligasi, lu minta sun aja biar enak. Gue terkesan cowok mesum anjing. Masalahnya ngapain gue minta cium sama Pak Bambang? Kondisi apa gue harus minta cium sama dia teman-teman, ya Allah. Maksud gue sebagai karyawan bank, dosa gue riba aja, boti mah jangan anjing. Dari gue itu aja teman-teman, sama gue Subhan. Gimana perasaannya nih Bang Subhan prospek pada malam hari ini? Ya perasaannya sedih karena perjuangan untuk ikuti jas merah berarti berhenti, tapi ya stand up-nya tetap harus jalan. Apa pesan buat teman-teman yang masih lolos? Buat teman-teman jas merah yang masih lolos tetap semangat dan berjuang, buktikan bahwa kualitas komik Jakarta Selatan itu emang lebih bagus daripada komunitas lainnya. Kalau ada jas merah lagi, mau ikutan lagi nggak? Pasti ikut. Apa perasaannya Close-Mic hari ini? Sedih banget karena udah ditunggu-tunggu sih sebenarnya jas merah ini. Jadi ya apa sih, semoga kedepannya nanti karir. Apa pesan buat teman-teman lain yang masih berjuang di jas merah? Tetap semangat, terutama untuk Yaul, semoga terus lanjut lah. Kalau ada jas merah lagi, tahun depan mau ikutan lagi nggak? Pasti ikut lagi, lagi neles lagi.